Hai soal belajar, Pak Fasilitator dan Pak Pengajar Praktik. Selamat pagi, berjumpa dengan saya Noni Silvana Kasman, sedanglah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 6 Ambon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, coaching supervisi untuk akademik di modul. Sahabat belajar, konsep coaching secara umum didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Green 1999. Paradigma berpikir coaching. Pada saat kita melakukan atau mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Itu merupakan paradigma berpikir coaching yang pertama, yaitu fokus pada coach atau rekan yang akan kita kembangkan. Yang kedua, bersifat terbuka dan ingin tahu. Sebagai coach, kita harus mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional, dan tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat kita. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita harus mampu melihat peluang, perkembangan yang ada dan juga bisa membawakan kita melihat masa depannya. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Sahabat belajar, berdasarkan ICV International Coaching Federation, ada 8 kompetensi inti pada coaching ini. Untuk kebutuhan pendidikan guru penggerak, kita mempelajari 3 kompetensi inti saja yang paling dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah. Kompetensi inti coaching terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Sahabat belajar, salah satu contoh percakapan coaching yang dapat dilakukan yaitu percakapan coaching dengan alur tirta. Alur tirta yaitu yang pertama, T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Dalam melakukan coaching, alur tirta membantu coach, dalam hal ini yang melakukan coaching, untuk menggali potensi dan solusi dari coach yang menerima coaching. Dengan menggunakan alur tirta ini, T untuk tujuan, coach akan menanyakan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh coach di awal coaching. I untuk identifikasi, coach akan menggali lebih dalam lagi kondisi, perasaan atau kendala yang dihadapi oleh coach. Dan R adalah rencana aksi, coach akan menanyakan solusi dan rencana yang akan dieksekusi oleh coach. Dan T untuk tanggung jawab, coach akan menanyakan komitmen yang dilakukan dalam mengeksekusi rencana aksi yang sudah diajarkan di awal. Nah, itu adalah penjelasan tentang alur tirta, sahabat belajar semua. Sahabat belajar, sekarang kita masuk di supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran yang mereka di kelas. Kualitas guru yang diharapkan untuk berkembang juga termasuk di dalamnya peningkatan motivasi dan komitmen diri. Kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Sahabat belajar, sekarang kita akan mengaitkan
proses coaching dengan pembelajaran diferensiasi pada modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memetakan muridnya sesuai kebutuhan belajar melalui kesiapan belajar, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Ketiga aspek tersebut dapat diketahui melalui proses coaching. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang optimal. Karena pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid, dan guru merespon kebutuhan belajar murid sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai kodratnya anak. Proses coaching dengan nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Guru penggerak menjalankan filosofi Amung Ki Hajar Dewantara Ing Harso Suntoldo yang artinya menjadi teladan, memimpin, ing madya mengunkarsa, memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagaimana demi memperbaiki kualitas diri mereka, serta tuturi handayani artinya mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif lain agar orang lain bertumbuh dan maju. Sehingga coaching sangat diperlukan di dunia pendidikan, di mana guru akan menjadi coach, membimbing anak didik untuk mencapai tujuan mereka, jadikan mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak yakin. Sahabat belajar, setelah saya mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching pada supervisi akademik, saya sudah memahami tentang coaching. Dan coaching ini terdiri dari coachee dan juga ada coach. Nah, pada masa lalu untuk proses coaching ini biasanya kami hanya dilakukan oleh guru BK saja. Ternyata proses coaching ini dapat dilakukan oleh setiap wali kelas, semua guru dan guru mata pelajaran, di mana jika ada masalah guru harus menjadi coach bagi murid jika memiliki masalah, yaitu coachee, agar mereka dapat lebih baik untuk masa depannya. Penerapan di masa depan, saya akan menerapkan coaching bagi setiap anak didik saya, bahkan rekan-rekan kerja saya yang memiliki masalah, baik dalam lingkungan pendidikan, keluarga, bahkan dalam lingkungan masyarakat. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang coaching pada supervisi akademik ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.